Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang konferensi meja bundar. Anggota kelompoknya adalah yang pertama Muhammad Magali Alkosam Ramadhani, yang kedua Muhammad Bintang Mardiansyah, yang ketiga Fadil Mustafa Thorik, yang keempat Rizkia Sahrul Ramadhani, yang kelima Muhammad Daniel Pradipta. Pengertiannya akan dijelaskan oleh Daniel. Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar atau KMB adalah sebuah konferensi diplomatik yang diadakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949. Konferensi ini diadakan sebagai upaya untuk menyelesaikan perselisihan antara Indonesia dan Belanda yang telah berlangsung selama beberapa tahun. Konferensi Meja Bundar dihadiri oleh delegasi dari Indonesia dan Belanda, serta mediator dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Konferensi ini merupakan salah satu momen penting dalam sejarah Indonesia karena berhasil menyelesaikan perselisihan antara Indonesia dan Belanda yang telah berlangsung selama beberapa tahun. Konferensi ini juga menandai pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda yang merupakan tonggak penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sebelum perundingan tersebut, Indonesia dan Belanda sudah beberapa kali mengupayakan kemerdekaan melalui diplomasi. Hal ini diwujudkan melalui Perjanjian Linggarjati pada 1946, Perjanjian Renville pada 1948, dan Perjanjian Royan pada 1949. Selanjutnya latar belakang yang akan dijelaskan oleh Bintang. Latar belakang terjadinya konversi meja bundar. Latar belakang diadakannya konversi meja bundar adalah penyelesaian masalah antara Indonesia dan Belanda. Tentunya tidak terlepas dari peran Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB yang menekan Belanda untuk memulihkan kembali keadaan di Indonesia dan menyelesaikan konflik secara damai antara kedua belah pihak. Belanda pernah menjajah wilayah Indonesia selama berpuluh-puluh tahun. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Belanda kemudian datang kembali ke Indonesia dengan memancing sekutu. Belanda ingin menguasai wilayah Indonesia sehingga terjadilah rangkaian peperangan dan perundingan. Pada akhirnya kesepakatan dicapai melalui perjanjian dalam konversi meja bundar. Konversi ini dihadiri oleh delegasi dari Indonesia, Belanda, dan Bijgekom voor Federal Overleg (BFO) sebagai perwakilan berbagai negara yang dibentuk oleh Belanda di Kepulauan Indonesia. Sebelum perundingan tersebut, Indonesia dan Belanda sudah beberapa kali mengupayakan kemerdekaan melalui diplomasi. Hal ini diwujudkan melalui Perjanjian Linggarjati pada 1946, Perjanjian Renville pada 1948, dan Perjanjian Royan pada 1949. Selanjutnya, tokoh-tokoh konferensi meja bundar yang akan dijelaskan oleh Fadil. Kemudian ada tokoh-tokoh yang di dalamnya terdapat Muhammad Hatta sebagai pemimpin delegasi Indonesia, kemudian Muhammad Rem sebagai wakil pimpinan delegasi Indonesia, kemudian Profesor Dr. Supomo sebagai anggota delegasi Indonesia, kemudian Dr. Johannes Leimena sebagai anggota delegasi Indonesia, kemudian Master Ali Sastroami Jojo sebagai anggota delegasi Indonesia, kemudian Master Suyono Hadinoto sebagai anggota delegasi Indonesia, kemudian Dr. Sumitro Jojo Hadikusumo sebagai anggota delegasi Indonesia, kemudian ada Master Abdul Karim Prigodikjo sebagai anggota delegasi Indonesia. Kemudian ada Kolonel TB Simatupang sebagai anggota delegasi Indonesia, kemudian Muwardi sebagai anggota delegasi Indonesia, kemudian Sultan Hamid II dari Pontianak sebagai perwakilan, kemudian Bijgekoms voor Federal Overleg atau BFO, kemudian ada Johannes Hendrikus van Marveesvar Suyono Hadinoto sebagai anggota delegasi Indonesia, kemudian Dr. Sumitro Jojo Hadikusumo sebagai anggota delegasi Indonesia, kemudian ada Master Abdul Karim Prigodikjo
Suharjo sebagai anggota delegasi Indonesia. Kemudian ada Kolonel TB Simatupang sebagai anggota delegasi Indonesia, kemudian Muwardi sebagai anggota delegasi Indonesia, kemudian Sultan Hamid II dari Pontianak sebagai perwakilan, kemudian Bijen Coms for Federal Overleg atau BFO, kemudian ada Johannes Hendrikus van Marseven sebagai delegasi Belanda, kemudian Tom Clay sebagai perwakilan Komisi PBB untuk Indonesia atau United Nations Commission for Indonesia atau UNCI. Kehadiran tokoh-tokoh tersebut sangat penting dalam mencapai kesepakatan antara Indonesia dan Belanda. Selanjutnya tujuan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri yaitu Magali. Tujuan Konferensi Meja Bundar. Konferensi ini diadakan sebagai upaya untuk mencapai kesepakatan antara Indonesia dan Belanda mengenai pengakuan kedaulatan Indonesia. Selain itu, penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia juga turut dibahas dalam forum. Tujuan diadakan KMB adalah untuk memperluas kekuasaan Indonesia, menghimpun kekuatan negara-negara Asia Tenggara, dan mempertemukan negara yang mengakui kedaulatan Indonesia. Proses Konferensi Meja Bundar. Setelah Soekarno dan Hatta mengaungkan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, ketegangan politik dan militer tak lantas meredam. Gerah dengan kondisi yang tak kondusif, perwakilan Indonesia dan Belanda berkumpul di suatu ruangan dengan ditemani perwakilan dari perwakilan bangsa-bangsa atau PBB. Proses perundingan dilakukan dengan mengelilingi sebuah meja bundar berbentuk oval di Rom of Kenik, Ridderzal, Den Haag. Berangkat dari sinilah momen penting ini dinamakan Konferensi Meja Bundar. Delegasi Indonesia diketuai oleh Presiden Muhammad Hatta dan mantan Menteri Dalam Negeri Muhammad Roem. Sementara itu, perwakilan dari pemerintahan Belanda diwakili oleh Menteri Johannes van Marseven, Dier Stricker selaku Menteri Luar Negeri, dan diplomat Herman van Rooijen. Tak hanya menyita perhatian masyarakat dari negara yang terlibat, jutaan mata internasional pun tak lepas dari perhatiannya terhadap perundingan ini. Selanjutnya, negosiasi yang akan dijelaskan oleh Riz. Negosiasi. Perundingan menghasilkan sejumlah dokumen, di antaranya Piagam Kedaulatan, Statuta Persatuan, kesepakatan ekonomi, serta kesepakatan terkait urusan sosial dan militer. Mereka juga menyepakati penarikan mundur tentara Belanda dalam waktu sesingkat-singkatnya, serta Republik Indonesia Serikat memberikan status bangsa paling disukai kepada Belanda. Selain itu, tidak akan ada diskriminasi terhadap warga negara dan perusahaan Belanda, serta Republik Indonesia Serikat bersedia mengambil alih kesepakatan dagang yang sebelumnya dirundingkan oleh Hindia Belanda. Akan tetapi, ada perdebatan dalam hal utang pemerintahan kolonial Belanda dan status Papua Barat. Perundingan mengenai utang luar negeri pemerintah kolonial Hindia Belanda berlangsung berkepanjangan. Delegasi Indonesia merasa marah karena harus membayar biaya yang menurut mereka digunakan oleh Belanda dalam tindakan militer terhadap Indonesia. Pada akhirnya, berkat intervensi anggota Amerika Serikat dalam Komisi PBB untuk Indonesia, pihak Indonesia menyadari bahwa kesediaan membayar sebagian utang Belanda adalah harga yang harus dibayar demi memperoleh kedaulatan. Pada 24 Oktober, delegasi Indonesia setuju menanggung sekitar 4,3 miliar gulden utang pemerintah Hindia Belanda. Permasalahan mengenai Papua Barat hampir juga menyebabkan pembicaraan menjadi buntu. Delegasi Indonesia berpendapat bahwa Indonesia harus meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda. Di pihak lain, Belanda menolak karena mengklaim bahwa Papua Barat tidak memiliki ikatan etnik dengan wilayah Indonesia lainnya. Meskipun opini publik Belanda yang mendukung penyerahan Papua Barat kepada Indonesia, Kabinet Belanda khawatir tidak akan meratifikasi perjanjian Meja Bundar jika poin ini disepakati.
Pada akhirnya, pada awal 1 November 1949, suatu kesepakatan diperoleh. Status Papua Barat akan ditentukan oleh perundingan antara Indonesia Serikat dengan Belanda dalam waktu 1 tahun setelah penyerahan kedaulatan. Selanjutnya hasil konferensi meja bundar yang akan dijelaskan saya sendiri, yaitu Magali. Hasil-hasil dari konferensi meja bundar yang pertama adalah Belanda menyerahkan sepenuhnya kedaulatan atas Hindia Belanda kepada Republik Indonesia Serikat dan kedaulatan itu tidak dapat dicabut kembali. Penyerahan kedaulatan tersebut dilakukan selambat-lambatnya sampai 30 Desember 1949. Yang kedua, masalah Irian Barat akan dibicarakan setelah 1 tahun penyerahan kedaulatan. Selain itu, RIS dan Kerajaan Belanda terikat dalam hubungan Uni Indonesia-Belanda yang dikepalai oleh Ratu Belanda. Yang ketiga, kapal-kapal perang Belanda akan ditarik kembali dari Indonesia dengan catatan bahwa beberapa korvet kapal-kapal perang kecil akan diserahkan kepada RIS. 4. Untuk menindaklanjuti KMB, diadakanlah Presiden RIS pada tanggal 16 Desember 1949, yang mana dalam pemilihan tersebut terpilihlah Insinyur Soekarno sebagai Presiden RIS dan dilantik pada 17 Desember 1949. Selanjutnya, dampak konferensi meja bundar yang akan dijelaskan oleh Riz. Dampak positif dari konferensi meja bundar ialah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia, berhentinya konflik militer antara Indonesia dan Belanda. Indonesia dapat memulai pembangunan besar-besaran. Kapal perang Belanda ditarik dari Indonesia namun tetap diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat. Indonesia berhasil menyelesaikan perselisihan dengan Belanda melalui diplomasi. Konferensi meja bundar menunjukkan kemampuan diplomasi Indonesia mencapai penyelesaian damai dan menghindari konflik bersenjata yang mungkin terus berlanjut dan merugikan kedua belah pihak. Dampak negatif konferensi meja bundar bagi Indonesia. Indonesia berbentuk serikat, yakni Republik Indonesia Serikat. Hal ini menyebabkan cita-cita negara demokrasi tidak terlaksana. Indonesia menanggung utang Belanda. Indonesia harus membentuk Uni Indonesia Belanda. Penyelesaian status Irian Barat ditangguhkan sampai 1 tahun berikutnya. Dampak ke KMB bagi Indonesia sangat signifikan karena berhasil menyelesaikan perselisihan dengan Belanda dan menandai akhir dari masa penjajahan Belanda di Indonesia. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.